Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan melanjutkan cerita sebelumnya yang ditulis oleh Widya Yasmin yang berjudul Ibu Mertua Luar Biasa. Aku minta maaf karena telah mengingatkan ibu pada luka lama ibu. Tapi jujur saja bu, aku mulai bosan pada Anissa. Aku mulai merasa nyaman pada Miranda bu. Tanpa banyak bicara, Bu Aminah langsung berlari ke dapur, lalu mengambil pisau. Lebih baik kamu mati daripada Anissa harus mengalami nasib seperti ibu. Apakah kamu ingin anakmu memiliki nasib seperti Rizwan? Teriak Bu Aminah. Ampun bu, ampun. Rudi berlutut di kaki ibunya. Lupakan Miranda, kembalilah pada Anissa. Ibu janji tak akan memberitahunya. Tapi kalau kamu sampai ketahuan masih berhubungan dengan Miranda, ibu tak akan mau lagi menganggapmu sebagai anak. Pergi sebelum pisau ini menebas lehermu. Rudi langsung bergidik ngeri lalu bergegas pulang. Sementara Bu Aminah langsung bergegas ke kamarnya sembari memegangi kepala. Bu, maafkan ayah ya, ucap Pak Arman saat melihat istrinya yang tampak memegangi kepalanya. Ibu pusing, ibu mau tidur. Sementara itu, Rudi telah tiba di rumahnya dengan wajah lesu. Mas sudah pulang? Kok telat? Tanya Anissa sembari meraih tangannya lalu menciumnya. Tadi lembur. Oh, Mas mau makan? Tadi sudah makan di tempat kerja, ujar Rudi, lalu bergegas menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mandi, Anissa langsung menyodorkan celana beserta kaos bahkan celana dalam untuk Rudi. Sengaja aku ambilkan biar Mas gak ngacak-ngacak lagi Mas, ujar Anissa. Oh, makasih. Rudi langsung mengenakan pakaian, sementara Anissa langsung bergegas menuju dapur untuk makan. Kamu jam segini masih makan aja? Pantesan, pipimu makin cabai gitu. Akhir-akhir ini aku sering merasa lapar Mas. Mungkin karena terus menyusui, apalagi kalau malam. Emang kamu gak takut gendut? Kan yang penting anak kita tercukupi gizinya. Itu yang sering ibu katakan. Budi mendengus kesal, lalu segera bergegas ke kamar. Setelah selesai makan, Anissa melihat dirinya di cermin. Ia tak merasa dirinya gemuk. Ia lalu meraih timbangan, lalu segera menimbang berat badannya. Masih tetap 48 kok, gumamnya, lalu bergegas menuju kamarnya. Ia sangat bingung mengapa suaminya bilang ia gemukan, padahal selama beberapa malam ia sama sekali tak tidur, sehingga pipinya terlihat tirus dan wajahnya tampak pucat pasi. Sementara itu, Rudi mulai memejamkan matanya. Ia terus membayangkan wajah Miranda yang menurutnya sangat menawan, meski ia tahu bahwa Miranda masih bersuami, bahkan memiliki 2 orang anak. Tiba-tiba, ia menoleh ke arah bayinya yang baru berusia seminggu. Ia teringat tentang kisah pilu ibunya. Ia tak ingin anaknya mengalami kepedihan yang dialami abangnya, Rizwan dan Randy. Nisa, maafkan Mas ya. Anissa langsung tersenyum mendengar ucapan suaminya tanpa bertanya lebih lanjut tentang alasan ucapan maaf tersebut. Maaf, karena selama ini Mas selalu egois dan tak pernah membantu kesulitanmu. Iya Mas. Anissa mengangguk sembari tersenyum. Ia sangat senang karena akhirnya Allah mengabulkan doanya selama ini. Keesokan paginya, Rudi bangun lebih awal. Ia langsung mencuci piring, bahkan mencuci pakaian. Makasih loh Mas, ujar Anissa saat melihat suaminya menjemur pakaian. Ia benar-benar tak menyangka suaminya akan berubah secepat itu. Sama-sama. Sekarang bisa kan bikinin aku sarapan? Anissa mengangguk lalu bergegas menuju dapur. Beberapa saat kemudian, Anissa menghidangkan nasi goreng sambal terasi beserta telur dadar dan irisan mentimun juga tomat. Rudi segera meraih nasi goreng buatan istrinya lalu segera melahapnya. Enak gak Mas? Aku tadi gak nyobain, soalnya pasti pedes. Masih enakan buatan ibuku, saut Rudi tanpa memperdulikan perasaan istri.
Jangan dibandingkan dengan masakan ibu loh mas. Soalnya masakan ibu kan yang paling enak. Dalam hatinya, Rudi mengakui bahwa masakan istrinya itu sangat enak, tapi ia merasa gengsi untuk memujinya. Tiba-tiba ponsel Rudi bergetar. Dilihatnya ada satu buah pesan dari ibunya. Pokoknya kalau kamu tidak memperbaiki sikapmu pada Anissa, kamu tidak akan melihat ibu lagi di dunia ini. Rudi terhenyak saat membaca pesan tersebut. Lagi-lagi, ia merasa ibunya memiliki indera keenam hingga selalu mengetahui semua gerak-geriknya. Anissa? Iya mas, nasi goreng buatan kamu sangat enak loh. Anissa mengernyitkan dahi saat mendengar ucapan suaminya yang tiba-tiba berubah. Namun, ia hanya menanggapinya dengan senyuman karena Anissa tipe wanita yang tidak suka berdebat. Setelah menghabiskan nasi goreng buatan istrinya, Rudi segera pamit untuk berangkat kerja. Kamu makan yang banyak, jangan banyak pikiran, biar asi kamu mengalir dengan deras. Anissa kembali mengernyitkan dahi mendengar ucapan suaminya. Lalu setelah itu, Rudi langsung mengecup keningnya. Ini uang buat kamu, buat jajan atau beli skincare, terserah, ujar Rudi, sembari memberikan 5 lembar uang berwarna merah. Loh, bukankah belum waktunya gajian mas? Tanya Anissa. Iya, sebenarnya itu jatah buat ibu, tapi ibu menolaknya, malah disuruh diberikan padamu. Maaf, baru bisa ngasih sekarang, soalnya mas sempat lupa. Meskipun bingung dengan sikap suaminya yang tiba-tiba berubah, Anissa memutuskan untuk tidak banyak bertanya lagi karena takut merusak mood suaminya. Setelah itu, Rudi bergegas untuk segera berangkat kerja. Menjelang siang, tiba-tiba Anissa kepikiran ibu mertuanya. Maka ia putuskan untuk membuat pepes ayam. Ia langsung berbelanja semua bahan-bahannya di warung sayur tidak jauh dari rumahnya. Dan beberapa saat kemudian, setelah pepesnya matang, Anissa segera bersiap lalu membawa anaknya menuju rumah ibu mertuanya sembari membawa pepes ayam. Setibanya di sana, Anissa langsung terhenyak saat melihat Miranda yang tengah berbincang dengan ibu mertuanya di kursi teras. Ambil balik perhiasan mas itu, saya nggak suka, ujar Bu Aminah pada Miranda. Wanita bertubuh jenjang itu mencoba bersabar. Padahal tadi pagi ia bela-belain menanyakan alamat rumah Bu Aminah pada Rudi karena ia ingin mengambil hatinya dengan memberikan perhiasan emas. Saya ikhlas kok tante, ini untuk pertemanan. Gak mau saya berteman sama kamu, teman saya sudah banyak. Tante sukanya yang model gimana? Nanti saya akan bawakan. Atau tante mau pilih sendiri di toko emasnya? Ngeyel banget sih kamu. Saya bilang saya gak suka perhiasan emas, bentak Bu Aminah hingga membuat Miranda terhenyak. Assalamualaikum, ujar Anissa yang baru saja tiba. Bu Aminah dan Miranda langsung terhenyak saat melihat kedatangannya. Aduh, menantu kesayangan ibu datang. Sini jauhkan nenek. Ayo ganteng, ujar Bu Aminah sembari menggendong bayi mungil dari pangkuan Anissa. Miranda, kamu kok ada di sini? Tanya Anissa yang tampak kebingungan. Kamu kok kenal dia, Nis? Dia itu maksa ibu buat beli kalung emas itu. Loh, kamu sekarang jualan perhiasan, Mir? Iya. Ibu suka nggak sama kalung emasnya? Nanti biar aku belikan buat ibu, ujar Anissa. Nggak mau ibu, modelnya jelek banget. Lagian ibu nggak suka perhiasan emas. Miranda ini sahabat aku waktu SMA, Bu. Suaminya itu pengusaha yang lumayan sukses, tapi dia masih sempat-sempatnya jualan emas. Rajinnya dia. Kalau gitu aku pamit dulu ya, Nis. Miranda tampak kehilangan muka saat Anissa berniat menyanjungnya karena rahasianya yang masih memiliki suami ketahuan oleh Bu Aminah. Loh, kenapa kau buru-buru? Aku kangen loh sama kamu. Sudah lama gak ngobrol-ngobrol. Oh, jadi dia masih punya suami. Kau punya suami masih aja cari mangsa. Miranda semakin tak tahan saat Bu Aminah terus menyindirnya. Iya, semalam ibu gak sengaja lihat dia lagi godain suami orang. Saya pamit dulu ya, ujar Miranda lalu bergegas pergi tanpa memperdulikan ucapan Bu Aminah. Mungkin ibu salah lihat kali.
Soalnya suaminya itu ganteng banget dan sudah mapan. Jadi dia gak mungkin selingkuh, ujar Anissa. Gantengan mana sama Mas Rudi? Gantengan Mas Rudi dong. Kamu kenal sama suaminya? Suaminya itu Ferdi, sahabat Mas Rudi waktu SMA. Bu Aminah tampak kesal saat mengetahui bahwa Rudi sangat mengenal suami Miranda. Mulutnya terasa gatal karena ingin mengomeli putranya. Sebenarnya tadi ia juga ingin mengomeli Miranda yang kegatelan menggoda Rudi. Padahal dirinya bersahabat dengan Anissa. Namun Bu Aminah mencoba menahan semua rasa itu karena tak mau membuat menantunya mengetahui kelakuan anak lelakinya. Ya sudah, jangan bahas mereka lagi. Kamu bawa apa itu? Bu Aminah mengalihkan pembicaraan. Ini Bu, pepes ayam buat ibu. Ya ampun, kamu memang menantu terbaik. Semalam ibu lagi pengen pepes ayam. Tiba-tiba kamu datang bawa pepes ayam. Anissa tersenyum mendengar ucapan ibu mertuanya yang selalu menghargai apapun pemberiannya. Setelah itu, Bu Aminah menidurkan cucunya di kamarnya. Sekarang tidurnya udah mulai lelap ya dia? Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang aku juga udah bisa tidur malam. Setelah itu, Anissa bergegas ke dapur untuk mengambil piring. Bawa apa itu Nisa? Tanya Pak Arman. Pepes ayam. Ayo kita makan bareng ayah. Boleh juga, sudah lama yang gak makan pepes ayam. Bu Aminah, Pak Arman dan Anissa makan pepes ayam dengan lahapnya. Sementara Reta masih di kampus, sedangkan Risa sekolah. Enak banget ya masakan menantu kita, puji Bu Aminah. Soal masakan, ayah akui kamu memang jago. Pak Arman mulai memuji Anissa. Terima kasih ayah, ibu, ujar Anissa sembari menatap kedua mertuanya dengan tatapan nanar. Sebenarnya ia ingin tinggal serumah dengan kedua mertuanya itu. Ia ingin berbakti kepada mereka karena kini ia sudah tidak memiliki orang tua. Namun Bu Aminah langsung menyarankan mereka untuk mengontrak dari awal Anissa dan Rudi menikah karena berharap anak mantunya itu bisa mandiri, terlebih agar anak lelakinya lebih bertanggung jawab pada istrinya. Kenapa mata kamu berkaca-kaca gitu, Nis? Tanya Bu Aminah. Nisa cuma ingat kedua orang tua Nisa. Mereka sangat menyukai pepes ayam. Kamu jangan sedih lagi ya. Sekarang kan kamu sudah jadi orang tua kamu, ujar Bu Aminah. Setelah selesai makan, bayi Anissa menangis. Anissa langsung bergegas menyusuinya. Kita ngobrol di teras yuk, sambil jaga warung, aja Bu Aminah setelah Anissa selesai menyusui anaknya. Anissa mengangguk, lalu bergegas mengikuti ibu mertuanya ke teras. Di depan teras itu, tumbuh pohon mangga dan pohon rambutan yang rindang, sehingga suasana menjadi sejuk. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba seorang tetangga bernama Bu Lisna mampir ke rumah itu. Tumben Bu Aminah ada teman ngobrol, ucapnya. Iya Bu, perkenalkan, saya Anissa, istri Mas Rudi. Anissa mencium tangan wanita bertubuh gempal itu. Bu Lisna langsung duduk di sebuah kursi yang terbuat dari rotan di samping Bu Aminah dan Anissa. Padahal tak ada yang menawarinya untuk mampir. Oh, jadi Bu Aminah sering mengantarkan makanan ke rumah kamu? Iya Bu, ibu mertua saya memang yang terbaik, jawab Anissa. Harusnya kamu tinggal di sini biar bisa bantu-bantu mertuamu. Apaan sih Bu Lisna? Rempong banget sama hidup orang, Bu Aminah menyahut. Kalau mantu saya Bu, bangun jam 3, ngerjain semua pekerjaan rumah, terus masak buat jualan nasi uduk, pulang jualan langsung nyetrika, nyikat kamar mandi, dan lanjut ngepel. Bosen deh, Bu Lisna tiap ketemu ngomongnya itu mulu, ujar Bu Aminah. Semua gaji anak saya itu diberikan pada saya, terus penghasilan si Neti yang jualan nasi uduk juga setengahnya diberikan pada saya. Bu Lisna terus menerocos pada Bu Aminah dan Anissa sudah mulai muak mendengar ucapannya. Bangga banget dengan kezoliman, celutuk Bu Aminah. Kasihannya menantu ibu. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan ibu mertua yang sangat baik, Anissa menyahut. Saya bukan zolim, tapi saya pintar didik mantu.
Rencananya sih, si Agus mau saya suruh nyari istri lagi yang bisa nyari duit, biar setoran saya nambah. Pergi sana Bu, saya gatal pengen jahit mulut Bu Lisna. Bu Aminah langsung mengusirnya. Lihat deh, ini kalung dan gelang emas dari menantu saya yang lainnya. Bu Lisna terus pamer padahal Bu Amirah sudah mengusirnya. Cepetan pergi, teriak Bu Aminah. Setelah wanita bertubuh gempal itu pergi, Bu Aminah dan Anissa langsung menghela nafas. Ngeri, deket-deket sama orang gitu. Takut ketularan gak waras, ujar Bu Aminah. Anissa hanya tersenyum mendengar ucapan ibu mertuanya. Ia semakin merasa bersyukur karena diberikan mertua yang sangat baik. Kasihan sekali menantunya. Itu loh, yang jualan nasi uduk di simpang jalan itu, ujar Bu Aminah. Anissa terdiam saat mendengar ucapan mertuanya. Ia pernah beberapa kali melewati wanita penjual nasi uduk di samping jalan tersebut. Setiap kali melewatinya, Anissa selalu melihat penjual nasi uduk itu bermata sembab seperti habis menangis. Bu, Nisa mau pulang dulu ya. Ayo, ibu antar ke depan nyari ojek atau becak. Anissa mengangguk. Ayah, titip warung bentar ya, teriak Bu Aminah. Iya, Pak Aman menyahut. Bu, jam segini nasi uduknya masih ada nggak ya? Tanya Anissa. Kayaknya ada Nis, ayo ibu antar. Beberapa saat kemudian mereka melihat tukang becak. Lalu keduanya segera naik kendaraan roda 3 yang di kayu itu. Saat melewati tukang nasi uduk yang menggunakan gerobak di pinggir jalan dekat sebuah pabrik tekstil, Anissa dan Bu Aminah berhenti sejenak untuk membeli nasi uduk. Bu Aminah, sapa wanita berkulit sawo matang itu. Anissa menatap wajah wanita itu yang dipenuhi luka lebam. Kenapa wajahnya Mbak? Tanya Anissa. Oh, ini saya jatuh. Anissa dan Bu Aminah langsung merenyitkan dahi karena lebam di area wajahnya itu seperti bekas penganiayaan. Namun, mereka tak berani lagi bertanya lebih lanjut karena wanita itu tampak tak ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Net, nasi uduknya kok masih banyak? Padahal hari sudah siang loh, tanya Bu Aminah. Hari ini kan pabrik libur, makanya yang beli cuma 1-2. Sementara saya harus tetap jualan meskipun pabrik libur. Anissa dan Bu Aminah merasa iba dengan wanita itu. Lalu masing-masing membeli 2 porsi nasi uduk dengan lauk yang dipisah. Setelah itu, mereka pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar Bu Lisna dan Neti menghilang dari rumahnya. Bu Aminah, lihat ibu dan istri saya enggak? Tanya Agus pagi itu. Loh, ibu dan istrimu masih belum juga ketemu? Tanya Bu Aminah. Iya Bu, dari kemarin sore masih juga belum ketemu. Padahal saya udah mencari kemana-mana. Setelah itu, Agus kembali melaporkan pada RT RW setempat. Kemarin laporannya tidak langsung ditanggapi karena mereka menghilang baru beberapa jam. Setelah itu, Pak RT dan Pak RW langsung mengerahkan para warga untuk membantu mencari keberadaan Bu Lisna, juga menantu perempuannya. Setelah lama mencari hingga sore hari, Bu Lisna dan menantunya itu masih juga belum ditemukan. Bahkan warga sekitar tak menyadari saat mereka pergi. Semua pakaian istri saya hilang, sementara di kamar ibu saya berantakan. Tempat perhiasannya hilang, lalu celengannya pecah, ujar Agus. Dari penuturan laki berusia 30 tahun itu, Pak RT dan para warga menyimpulkan bahwa Neti kabur, tapi sebelumnya ia menghilangkan Bu Lisna terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang lelaki berlari terbirit-birit dengan wajah ketakutan. Hei, kamu kenapa? Tanya Pak RT. Tadi saya melewati area pemakaman angker, lalu saya mendengar suara teriakan minta tolong. Ya, saya langsung kabur aja, ujar lelaki itu dengan nafas ngos-ngosan. Area pemakaman angker yang dimaksud adalah area pemakaman keluarga berkewarganegaraan Belanda yang telah lama terbengkalai.
Menurut keterangan warga, di tempat itu sering ditemukan penampakan wanita berwajah Belanda yang sedang menangis di atas kuburan. "Ih, serem ya," ujar para warga saat mendengar penuturan lelaki tadi. "Ayo kita semua ke sana. Jangan-jangan itu ibu saya," ujar Agus. Awalnya Pak RT juga para warga merasa ngeri jika harus masuk ke area pemakaman itu. Tapi karena Agus terus memaksa, akhirnya mereka bersedia untuk membantunya. Setibanya di sana, semua mata langsung terbelalak saat melihat sesosok wanita bertubuh gembal berambut panjang, tengah terkulai lemas dengan keadaan terikat di sebuah pohon besar samping makam angker. "Ih, wewe gombel!" teriak para warga yang langsung melompat ketakutan. "Itu ibu saya," ujar Agus sembari berlari menghampiri ibunya yang tampak semakin lemas. Agus langsung melepaskan ikatan ibunya. "Agus, akhirnya kamu datang," ujarnya dengan suara yang parau karena selama sehari semalam terus berteriak minta tolong. Setelah itu, Agus dibantu para warga langsung membawa ibunya pulang. Setibanya di rumah, Bu Lisna mengaku bahwa semua itu perbuatan menantunya Neti. "Bagaimana caranya Neti menculik Bu Lisna? Sementara Bu Lisna kan gemuk banget. Sementara si Neti kan kurus," tanya Bu Aminah yang tak percaya dengan penuturan Bu Lisna. "Kemarin sore dia bilang menemukan karung berisi uang di makam angker, tapi dia gak berani ngambil sendirian. Makanya dia ngajak saya. Tapi setibanya di makam itu, saya langsung dibekap dengan sabut tangan beraroma obat bius. Saat sadar, saya sudah diikat di pohon." Bu Lisna menceritakan apa yang terjadi padanya sembari berlinang air mata. "Makanya Bu, jadi orang jangan tamak, kena batunya kan?" Bu Aminah emang bener-bener gak ada empatinya. Selama 1 hari 1 malam, saya diikat di kuburan angker. Gak makan, gak minum. Saya teriak-teriak sampai suara serak. Malahan saya sampai ngompol di celana karena melihat penampakan yang menyeramkan. Beberapa di antara mereka langsung merasa iba dan bergidik ngeri saat mendengar penuturan Bu Lisna. "Saya bukan gak punya empati, tapi si Neti itu menantu yang sangat baik, penurut dan juga pendiam. Dia sampai tega melakukan itu karena terlalu tertekan sama suaminya juga Bu Lisna," ujar Bu Aminah. "Menantu zolim dia itu, jangan dibela," para tetangga menyahut. "Coba kalian pikir, bagaimana perasaan kalian kalau anak perempuan kalian bernasib seperti si Neti, gak dinafkahin, tapi malah disuruh cari nafkah sendiri. Lalu uang hasil jualan nasi uduk diminta juga sama Bu Lisna. Selain itu, saya sering melihat wajahnya babak belur. Kemungkinan si Agus dan Bu Lisna melakukan KDRT." Setelah Bu Aminah bicara panjang lebar, akhirnya semua orang langsung terdiam, termasuk Agus juga ibunya. "Pak RT, apa saya perlu melaporkan tindakan Neti pada polisi?" tanya Agus. "Laporkan saja Gus, tapi saya yakin kamu dan ibumu juga akan masuk penjara dengan pasal KDRT dan tidak menafkahi istri," Bu Aminah menyahut. Sementara Agus dan ibunya kembali bertunduk malu saat mendengar ucapan Bu Aminah. Setelah itu, semua orang langsung berangsur meninggalkan rumah itu. Setibanya di rumah, Bu Aminah menceritakan semuanya pada suami juga kedua anak gadisnya. Mendengar penuturan Bu Aminah, Pak Harman hanya diam dan tak berani bicara karena takut istrinya mengungkit masa lalu. Karena dirinya juga keluarganya pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Agus. "Seharusnya orang kayak si Agus dan ibunya itu dihilangkan dari muka bumi ini. Kesel Ibu kalau lihat kasus kayak gitu," ujar Bu Aminah sembari mengepalkan tangannya. "Maafkan ayah dan keluarga ayah di masa lalu ya Bu. Tolong jangan ungkit kesalahan kami," ujar Pak Arman yang langsung sadar diri sebelum istrinya mengatakan apapun. "Ini pelajaran buat kalian, Reta dan Risa. Nanti kalau cari suami itu harus yang bertanggung jawab. Terus ibunya juga harus waras. Jangan sampai kalian mengalami nasib seperti ibu." Kedua anak gadisnya hanya terdiam mendengarkan penuturan ibunya. Mereka langsung bergidik saat membayangkan apa yang dialami Neti.
tetangga mereka. Sementara itu, Pak Arman hanya bisa ikhlas saat istrinya terus mengungkit masa lalunya. Istrinya mungkin bisa memaafkan kesalahannya, tapi tidak dapat melupakan luka di hatinya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Miranda mendatangi Rudy ke kantornya saat ia hendak pulang. "Siapa itu, Ruth? Cantik banget," tanya beberapa teman kantornya saat melihat Miranda. Rudy tidak menanggapi ucapan teman-temannya, lalu bergegas menghampiri wanita berkaki jenjang yang tengah berdiri di samping mobilnya. "Ada apa, Mir?" tanya Rudy. "Yuk, masuk ke mobilku. Ada hal yang ingin aku bicarakan." "Tapi motorku gimana?" "Ya udah, kalau gitu temani aku ke rumahku ya. Emangnya di sana gak ada siapa-siapa?" "Seperti biasa, suamiku berada di luar kota. Sementara kedua anakku menginap di rumah orang tuaku. Pembantu juga satpam sedang pulang kampung untuk menikah." Rudy tampak bersemangat mendengar penuturan Miranda. Ia lalu bergegas menuju motornya. Sementara Miranda langsung melajukan mobilnya diikuti oleh motor Rudy. Beberapa waktu kemudian, mereka telah tiba di sebuah rumah besar. Rudy tampak sangat bersemangat karena dirinya sudah sangat merindukan belayan wanita. Istrinya yang baru 3 minggu sejak melahirkan masih belum bisa memberikan apa yang ia inginkan. "Ayo masuk, Ruth," ujar Miranda sembari menggandeng tangan Rudy hingga membuat dada lelaki itu semakin berdebar. "Ruth, kamu mau minum apa?" tanya Miranda sembari mendekatkan duduk dan mendekatkan dadanya dengan posisi menantang. "Susu. Kopi susu boleh nggak?" Rudy tampak berkeringat saat memperhatikan bagian tubuh Miranda yang membuat jiwa kelakiannya meronta-ronta. "Tunggu ya," ucap Miranda dengan nada manja hingga membuat tubuh Rudy semakin gemeteran. Sementara itu, Bu Aminah merasa dadanya terasa berdebar-debar. Ia tak bisa diam dan panik secara tiba-tiba. "Apalagi yang dilakukan anakku, ya Allah?" gumamnya sembari mengelus dada karena tiba-tiba memikirkan si Rudy. Miranda menyuguhkan secangkir kopi susu untuk Rudy, sementara Rudy menatap ke arah bagian tubuhnya yang menonjol. "Aku itu sebenarnya nyesel loh nikah sama Ferdi," ucap Miranda sembari menyadarkan kepala di bau Rudy. Kenapa nyesel? Dia udah mapan loh. Hidup kamu sekarang udah enak." "Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai aku sering merasa kesepian. Andai saja dulu kamu menikah sama aku ya, aku gak mungkin membiarkan istri secantik kamu merasa kesepian. Tiap malam pasti aku dekap dengan hangat." "Iya, Ruth, aku nyesel. Padahal kamu sama Mas Ferdi masih gantengan kamu. Terus kamu juga perhatian, pengertian, dan juga romantis." Naluri kelakian Rudy semakin meronta-ronta saat Miranda terus memuji sembari mengelus-elus wajahnya. Wajah Rudy semakin menegang saat Miranda mendekati dadanya. Keduanya saling bertatapan. Lalu si Rudy langsung memiringkan wajahnya. Namun tiba-tiba aksi mereka terhenti saat ponsel Rudy berdering. Betapa terkejutnya ia saat melihat satu panggilan video dari ibunya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menolak video call dari ibunya itu. "Angkat video call dari ibu, atau ibu tak akan lagi menganggapmu sebagai anak." Rudy semakin panik saat membaca pesan dari ibunya. "Rudy lagi di jalan, Bu." Tangan Rudy tampak gemeteran saat membalas pesan dari ibunya. "Kenapa, Ruth? Mau dilanjut gak?" tanya Miranda sembari menduduki tubuh Rudy. Iya, Rudy menjawab dengan wajah yang semakin menegang. "Ibu tahu kamu sekarang sedang bersama pelakor itu kan? Kamu benar-benar sudah menyakiti hati ibu." Rudy tampak terhenyak saat ibunya kembali mengirimkan pesan. Gegas ia beranjak dari tempat duduknya hingga Miranda langsung terjengkang. "Ya ampun, sorry Mir, aku harus segera pulang." Ada apa?" tanya Miranda sembari meringis karena terjatuh ke lantai saat Rudy bangkit secara tiba-tiba. "Ibuku punya indera keenam. Dia tahu apa yang sedang kita lakukan." "Ruth,
Aku meminta cerai pada Ferdi. Aku ingin hidup sama kamu. Maaf, aku gak bisa melawan ibuku. Lagi pula, aku sangat mencintai Anissa. Aku tak mungkin menceraikannya. Tapi Ruth, bukankah kamu bilang kalau aku jauh lebih menarik dari Anissa? Iya, tapi maaf, aku harus segera pulang, ujar Rudy, lalu bergegas pergi. Tunggu Ruth, teriak Miranda yang mencoba menghalangi kepergian Rudy. Namun, Rudy tak mau durhaka pada ibunya. Ia langsung berlari ke arah motornya, lalu tancap gas. Saat di perjalanan, tiba-tiba Rudy berpapasan dengan sebuah mobil. Tiba-tiba mobil berhenti tepat di depan Rudy, hingga membuatnya mengerem secara mendadak. Jendela mobil itu terbuka setengah. Lalu seorang lelaki mengeluarkan kepalanya. "Hai Ruth," sapa lelaki itu, hingga membuat Rudy terhenyak. "Hai Fer," ia menyapa balik. Lelaki itu menepikan mobilnya lalu keluar untuk menghampiri Rudy. "Dari mana Ruth? Kok kayak dari arah rumah gue?" "Hah, iya kah? Gue gak tahu kalau lu tinggal di komplek ini. Tadi gue nyasar ke sini." "Nyasar gimana maksudnya?" "Gue janjian sama klien, katanya di komplek ini. Ternyata gue salah alamat." "Mampir dulu yuk, udah lama kita gak ngobrol bareng." "Sorry banget, tapi gue harus segera cabut nih." "Oh, oke deh, hati-hati ya." Setelah itu, Rudy segera bergegas pergi dengan dada yang semakin bergemuruh. Ia menarik napas lega karena tadi mengikuti hati nuraninya untuk menuruti ucapan ibunya. Andai saja ia tadi melanjutkan aksinya dengan Miranda, mungkin sekarang dia sudah bonyok bahkan masuk penjara. Saat di perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita berpakaian terbuka tengah berjalan sendirian. "Hai cantik," sapanya, sembari memelankan laju motornya. Wanita itu menoleh ke arah Rudy. Namun seketika, Rudy langsung terhenyak saat melihat sosok tersebut ternyata wanita berjakun. "Hai juga bang, mau ngasih tumpangan?" tanyanya dengan nada manja dan suara sengau. Tanpa pikir panjang, Rudy langsung tancap gas dan melaju dengan kecepatan tinggi. Hingga tiba-tiba motornya hilang kendali lalu menabrak pohon. Rudy melompat dari motor lalu terjebur ke kubangan air berwarna hitam pekat berbau busuk. Beberapa orang yang berada di tempat kejadian langsung menolong Rudy. "Kagak kenapa-napa bang. Ya Allah, malam-malam malah mandi air got." Mereka menolong Rudy sembari menahan tawa. Sementara Rudy tak banyak bicara karena menahan malu. Setelah mengucapkan terima kasih, ia segera bergegas pulang. "Loh, apa yang terjadi?" tanya Anissa saat melihat suaminya yang basah kuyup dan berbau got. "Tadi aku jatuh ke got," ujar Rudy sembari bergegas menuju kamar mandi. Saat tengah mencuci pakaiannya, tiba-tiba ia teringat ucapan ibunya yang mengatakan bahwa suami tukang selingkuh itu akan selalu sial. Ia menghela nafas dan menyesal karena tak mendengarkan nasihat ibunya. Namun, tiba-tiba bayangan wajah Miranda kembali mengganggu pikirannya. "Mas Rudy lagi nyuci. Biar aku aja mas," ucap Anissa. "Gak apa-apa, biar aku aja," Rudy menyahut. "Mas, mandinya pakai air panas ya. Ini aku lagi masakin," ucap Anissa. Tiba-tiba Rudy termenung dengan sikap istrinya yang begitu baik, padahal ia selalu bersikap kasar padanya. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mencuci pakaian dan mandi air hangat, Rudy bergegas menuju kamar lalu meraih pakaian yang sudah disiapkan istrinya. "Kamu gak apa-apa mas? Ada yang luka gak?" tanya Anissa. "Ada sih, memar-memar dikit, tapi gak apa-apa lah." "Mau aku pijitin gak?" "Gak perlu, kamu tidur aja," ujar Rudy. Setelah itu, keduanya langsung terlelap. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Rudy telah mandi dan berpakaian rapi. "Mau kemana kamu mas? Hari ini kan libur." "Ada urusan bentar," jawab Rudy.
Sebenarnya Anissa sedih melihat sikap Rudy yang kini kurang perhatian padanya. Padahal sebelum melahirkan, Rudy sangat manis dan sangat perhatian. Sementara itu, Rudy bergegas menuju rumah temannya. Setibanya di sebuah rumah, Rudy langsung menekan bel. Rumah itu milik Farid, teman sekantor Rudy. "Mas Rudy ya, silakan masuk. Mas Farid sedang nyuci piring," ucap seorang wanita berparas cantik. Rudy langsung menyerintikkan dahi mendengar ucapan wanita itu. Ia tak menyangka kalau temannya ternyata tipe suami takut istri. "Hai Ruth," ucap seorang lelaki yang mengenakan kaos sedikit basah karena baru selesai mencuci piring. Tampak dua orang anak lelaki yang terus mengikutinya sembari memegangi ujung bajunya. "Papa, jadi kapan kita ke time zone?" Rangga seorang anak yang tampaknya berusia sekitar 5 tahunan. "Dede juga mau ikut." Anak yang tampaknya berusia 3 tahun langsung ikut merengek lalu duduk di pangkuan Farid. "Lagi sibuk kayaknya?" tanya Rudy yang mulai merasa tak enak. "Enggak juga kok. Gue kalau lagi libur emang gini, bantu-bantu kerjaan istri dan ngajak main anak-anak," saut Farid. "Mas, aku berangkat dulu ya," ujar istrinya yang tampak sudah rapi lalu mencium tangan suaminya. "Iya, hati-hati sayang." Rudy merenyitkan dahi saat istri Farid pergi begitu saja tanpa membawa kedua anaknya. "Istri lo mau kemana?" tanya Rudy. "Ke salon, Ruth." "Loh, terus anak-anak lo?" "Ya gue yang jaga." Dahi Rudy kembali mengkerut mendengar ucapan Farid. Konsep rumah tangga yang dilakukan Farid sama sekali tak sesuai yang diajarkan ayahnya. "Sebenarnya kedatangan gue kemari buat curhat. Gue mau minta pendapat lo," ujar Rudy. "Jagoan papa main dulu sebentar ya. Nanti kalau papa sudah selesai, kita ke time zone, oke?" "Oke, Pa." Farid membujuk kedua anaknya yang sejak tadi terus berkelayut di tangannya. Kedua anak laki itu mengangguk lalu bergegas meninggalkan papanya. "Boleh, apa yang mau lo ceritain? Dan apa yang mau lo tanyain, Ruth?" tanya Farid. "Akhir-akhir ini, istri gue gak terlihat menarik. Dia jarang dandan dan selalu dasteran. Tiap ketemu, pasti dia beraroma minyak telon. Sebenarnya, ada banyak alasan mengapa istri lo seperti itu." "Maksud lo?" "Dia kan baru aja ngelahirin. Dia pasti sibuk ngurus bayinya. Ngomong-ngomong, lo punya pembantu atau lo suka bantuin kerjaan istri lo gak?" "Gue gak punya pembantu. Bantuan istri kadang-kadang kalau lagi mood," jawab Rudy. "Gue, waktu istri gue melahirkan, belum mampu membayar pembantu. Jadi gue dan nyokap gue yang ngurus dia. Dan selama 2 minggu, dia benar-benar gak boleh mengerjakan apapun kecuali mengurus bayinya." "Wah, yang bener lo, Rit." "Iya, udah dibantu aja. Istri gue masih suka nangis loh. Katanya dia kesulitan menyusui, terus kesulitan ngurus bayi kami. Malah dia juga sempat demam karena tiap malam begadang. Padahal gue dan nyokap sering gantian ngurus bayi kami." Rudy terhenyak mendengar penuturan Farid karena ia membiarkan istrinya mengerjakan semuanya setelah melahirkan. "Gue jadi ingat kakak gue. Dia tinggal di rumah mertuanya. 2 minggu setelah melahirkan, dia dirawat di rumah sakit. Malah sampai baby blues. Usut punya usut, ternyata dia langsung mengerjakan semuanya sehari setelah melahirkan. Karena suami dan mertuanya sama sekali gak peka sama dia. Kan istri gue melahirkan normal, gak sesar. Memangnya siapa yang bahas sesar? Justru wanita yang melahirkan secara normal harus istirahat total beberapa hari setelah melahirkan. Gimana sih lo? Kok gue jadi gemes ya ngobrol sama lo? Jadi ingat kakak ipar gue yang sedang." "Santai bro, gue kan baru pertama kali punya anak. Jadi ya gue belum tahu banyak hal." "Jadi lo membiarkan istri lo mengerjakan semuanya setelah melahirkan?" tanya Farid. Rudy mengangguk. "Istri lo sakit gak? Demam gitu atau marah-marah dan uring-uringan? Nangis tanpa sebab atau gimana gitu?" "Istri gue fan-fan aja. Dia bisa mengerjakan semuanya. Dia sehat
Dia selalu ceria, dia nggak pernah ngeluh. Fix, istri lo kemungkinan keturunan bidadari. Wah, parah sih kalau dia malah punya suami yang sedang kayak lo. Rudy sedikit termenung mendengar ucapan Farid. Namun, ia sering mendengar ucapan ayahnya yang mengatakan bahwa suami memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan istri. Jadi, seorang istri memiliki kewajiban untuk mengabaikan hidupnya pada suami. Lo ngomong kayak gitu karena lo tipe suami yang takut istri kan? Gue lihat-lihat, lo kayak gak ada harga dirinya aja. Masa dia pergi ke salon, sementara anak-anak lo dibiarkan gitu aja? Gue melakukannya karena gue sayang sama istri gue. Lihat buktinya, istri gue cantik, muda dan menarik. Malah jauh lebih cantik dari sebelum kami menikah. Rudy terdiam, memikirkan ucapan Farid yang mengakui bahwa istri Farid kini sangat cantik. Padahal dulu setahunnya, wanita itu tampak sangat sederhana dan gak terlalu menarik. Istri lo hobi ke salon, ya pantas aja jadi cantik. Sebenarnya bukan hanya karena salon juga sih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa istri yang bahagia itu aura kecantikannya terpancar. Setelah berbincang lumayan banyak, akhirnya Rudy mulai mengerti semua kesalahannya. Ia lalu segera pamit, terlebih karena kedua anak Farid terus merengek. Setibanya di rumah, Anissa tampak tengah menimang-nimang bayinya sembari berderai air mata. "Kamu kenapa, Nis?" tanya Rudy, hingga mewujudkan istrinya yang tengah menimang bayinya di teras rumah. Tampaknya sejak tadi, Anissa melamun hingga tak menyadari suara motor suaminya. "Aku gak enak badan, Mas. Kepalaku sakit banget. Sementara Bintang sejak tadi rewel dan gak mau menyusu." "Sini, biar Mas yang gendong Bintang. Kamu tidur aja. Ngomong-ngomong udah makan belum?" "Aku belum sempat masak, Mas. Soalnya Bintang terus rewel." Sementara itu, Bintang terus menangis saat digendong Rudy. Padahal sebelumnya ia sempat terlelap saat ditimang-timang oleh Anissa. "Bintang sayang, kamu pasti marah ya sama papa," ujar Rudy sembari menimang-nimang bayinya dengan lembut. "Papa janji mulai sekarang akan menjaga Bintang juga mama." Ajaibnya, seketika tangis bayinya mereda. Lalu bayi mungil itu langsung terlelap. Sementara Anissa hanya menatapnya sembari tersenyum saat Rudy mengatakan hal tersebut. Dan beberapa saat kemudian, setelah Bintang benar-benar terlelap, Rudy segera menidurkan bayinya lalu bergegas menuju dapur. Tampak dapur masih berantakan dan belum ada nasi maupun lauk. Padahal biasanya Anissa selalu gesit dalam pekerjaannya. Awalnya Rudy merasa kesal, tetapi ia mencoba mengikuti ucapan Farid. Ia langsung mencuci beras dan berniat untuk memasak nasi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.